Bayangkan sebuah merek yang belum genap setahun hadir di Indonesia, merek yang diremehkan dianggap nggak bakal bisa berkembang di Indonesia, dan banyak yang skeptis dengan merek Cina ini. Tapi ternyata mereka malah berhasil mencuri perhatian dan langsung menguasai 36% pangsa pasar kendaraan listrik. Yap, nama besar itu adalah Build Your Dreams atau BYD, produsen mobil listrik asal China. Awalnya banyak yang mungkin skeptis. Apa sih yang bisa dilakukan merek baru dalam waktu singkat? Tapi BYD datang dan membuktikan bahwa mereka bukan pemain sembarangan. Mulai dari penjualan yang fantastis hingga rencana besar membangun pabrik raksasa di Subang, Jawa Barat, semuanya membuat BYD seperti sudah lama merancang blueprint besar untuk pasar Indonesia. Tapi apa sebenarnya strategi mereka? Dan bagaimana dampaknya bagi industri otomotif di Indonesia? Ini lebih dari sekedar cerita tentang penjualan mobil. Ini tentang perubahan besar yang bisa membawa Indonesia ke level baru dunia kendaraan listrik. Sebuah merek yang berpotensi mengubah peta otomotif di Indonesia yang kemungkinan besar menggandeng nama besar Indonesia untuk dikenal dunia. End of 2025, we will complete the construction works of our factory in Indonesia. Mari kita mulai dari fakta yang bikin melongo. BYD masuk ke Indonesia pada Juni 2024 lalu, artinya belum genap setahun. Tapi dalam waktu secepat itu, jujur aja penjualannya sangat mengesankan. Berdasarkan data terbaru sepanjang 2024, BYD berhasil menjual 15.433 unit kendaraan listrik di Indonesia. Ini artinya dari ratusan ribu penonton video ini, pasti sebagian dari kalian ada yang parkir mobil BYD di garasi rumah kalian. Ngaku deh, dan coba absen di kolom komentar. Nah, kemudian angka penjualan itu bukan sekedar besar, tapi mendominasi. Mengingat total penjualan baterai electric vehicle atau BEV di Indonesia hanya 43.143 unit. Itu artinya lebih dari sepertiga kendaraan listrik yang terjual di tanah air adalah produk BYD. Padahal mereka baru masuk ke pasar ini pada Juni 2024 lalu. Dari pengiriman awal 1.000 unit, mereka terus melaju dengan model-model unggulan yang langsung diterima pasar. Salah satu model yang paling laris adalah BYD M6, kendaraan jenis MPV yang berhasil mencetak angka penjualan 6.124 unit. Data penjualan ini menjadikannya pemimpin di segmennya. Kemudian BYD Seal, model sedan mereka juga tidak kalah bersinar dengan penjualan sebanyak 4.828 unit. Sementara itu BYD E2 SUV mereka terjual hingga 3.291 unit. Angka-angka ini menunjukkan satu hal, BYD datang dengan persiapan matang dan langsung mengenali apa yang dibutuhkan konsumen Indonesia. Tapi BYD tidak berhenti hanya pada penjualan. Mereka tahu bahwa jika ingin benar-benar mengakar di Indonesia, mereka perlu berinvestasi lebih jauh. Mereka juga paham kalau konsumen Indonesia itu begitu besar, dan Indonesia sebaiknya tidak hanya dimanfaatkan sebagai konsumen besar aja. Inilah mengapa mereka memutuskan untuk membangun pabrik di Subang, Jawa Barat. Pabrik ini bukan proyek kecil-kecilan. Dengan luas awal 108 hektar dan rencana perluasan hingga 126 hektar, pabrik ini akan menjadi salah satu fasilitas otomotif terbesar di Asia Tenggara. Targetnya adalah memulai produksi pada akhir 2025 dengan kapasitas awal mencapai 150.000 unit per tahun. Tapi BYD tidak puas dengan itu. Mereka sudah merancang strategi untuk meningkatkan kapasitas produksi menjadi 300.000 unit per tahun di masa depan. Nah, apa artinya ini? Indonesia tidak hanya akan menjadi pasar, tetapi juga pusat produksi kendaraan listrik untuk wilayah Asia Tenggara. Ini adalah langkah besar yang menunjukkan bahwa BYD melihat Indonesia sebagai bagian penting dari rencana global mereka. Yang menarik, pabrikan ini tidak hanya tentang memproduksi mobil. BYD juga akan mengembangkan teknologi baterai untuk kendaraan listrik dan plug-in hybrid electric vehicle atau PHEV premium di fasilitas ini. Ini penting karena baterai adalah komponen utama dalam kendaraan listrik dan pengembangannya membutuhkan teknologi yang canggih. Dengan adanya pabrik ini, Indonesia tidak hanya akan menjadi pusat produksi, tetapi juga pusat inovasi di industri kendaraan listrik. Dan ini membawa kita ke poin berikutnya, dampak sosial dan ekonomi dari proyek besar ini.
Kemudian salah satu dampak yang paling nyata adalah penciptaan 18.000 lapangan pekerjaan baru. Ini bukan angka yang kecil, terutama di masa di mana peluang kerja di sektor teknologi tinggi masih terbatas. Nah, pabrikan BYD akan membuka peluang bagi tenaga kerja lokal di berbagai bidang, mulai dari teknisi, insinyur, hingga staf administrasi. Tapi BYD tidak hanya berhenti di situ, mereka juga berkomitmen untuk melakukan transfer teknologi. Artinya, tenaga kerja lokal akan mendapatkan pelatihan untuk menguasai teknologi canggih yang digunakan dalam produksi kendaraan listrik. Dengan cara ini, keterampilan tenaga kerja Indonesia akan meningkat, membuat mereka lebih kompetitif di pasar global. Jadi dampak pabrik ini tidak hanya pada ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas SDM kita. Namun ambisi BYD tidak berhenti pada pabrik. Mereka juga serius dalam memperluas jaringan distribusi mereka di Indonesia. Nah, saat ini BYD sudah memiliki 35 dealer yang tersebar di 20 kota. Tapi ini baru permulaan. Mereka menargetkan untuk memiliki 80 dealer di seluruh Indonesia pada akhir 2025. Dengan jaringan distribusi yang semakin luas, BYD memastikan bahwa kendaraan listrik mereka dapat diakses oleh konsumen di berbagai daerah. Tentu ini penting, karena salah satu tantangan dalam adopsi kendaraan listrik adalah infrastruktur dan aksesibilitas. Nah, dengan ekspansi ini, BYD ingin menjadikan kendaraan listrik sebagai pilihan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat Indonesia. Nah, selain itu, BYD juga terus memperluas portofolio produknya di Indonesia. Saat ini mereka sudah menawarkan 4 model utama, BYD M6, BYD E23, BYD Dolphin, dan BYD Seal. Tapi mereka tidak berhenti di situ. Pada awal tahun 2025 ini mereka meluncurkan model mewah yang baru, BYD Denza D9. Ini menunjukkan bahwa BYD tidak hanya fokus pada segmen pasar tertentu, tetapi berusaha memenuhi kebutuhan berbagai jenis konsumen, mulai dari keluarga hingga penggunaan kendaraan mewah. Dengan berbagai pilihan model ini, konsumen Indonesia akan memiliki lebih banyak opsi untuk beralih ke kendaraan listrik. Melihat semua ini, jelas bahwa BYD bukan sekedar merek mobil listrik. Mereka adalah bagian dari perubahan besar yang sedang terjadi di industri otomotif Indonesia. Dengan pabrik besar di Subang, transfer teknologi, penciptaan ribuan lapangan kerja, dan inovasi produk, BYD sedang membantu membentuk masa depan kendaraan listrik di Indonesia. Dan ini bukan hanya soal angka atau strategi bisnis. Ini tentang bagaimana Indonesia bisa menjadi pemain utama di industri kendaraan listrik global. Tentang bagaimana BYD menggandeng Indonesia untuk ikut berkontribusi mengubah peta otomotif dunia. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita siap untuk menerima perubahan besar ini? Apakah ini saatnya bagi Indonesia untuk menjadi pusat inovasi kendaraan listrik di Asia Tenggara? Dan pertanyaan berikutnya adalah, kemana transfer teknologi dan optimisme pabrikan Jepang dan Eropa untuk membantu memajukan Indonesia, negara imut yang sedang berkembang ini? Tulis pendapat kalian tentang langkah besar BYD ini, diskusikan di kolom komentar, karena diskusi kalian yang akan membawa topik ini lebih berkembang. Dan subscribe QX jika kalian suka dengan pembahasan seperti ini. Terima kasih.